Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, back with me Miss Puji. How are you today? I hope you are fine today. Okay, welcome to my English class today. Today we are going to discuss about model verb. Jadi kita review materi yang dulu pernah kalian dapat di kelas 10 mengenai model atau model auxiliary. Tapi di kesempatan kali ini di kelas 3 kita akan membahas mengenai model verb. Okay, this is a definition of model verb. Model verb is a type of verb that is used to indicate modality, that is likelihood, ability, permission, request, capability, suggestion, order, obligation, or advice. Jadi di sini kata kerja modal adalah jenis kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan modalitas, yaitu contohnya seperti kemungkinan, kemampuan, izin, permintaan, kapasitas, saran, perintah, kewajiban, atau saran. For example, in here there are will or would. Will or would di sini artinya adalah akan. May or may di sini artinya adalah boleh. Can or could itu artinya bisa, dapat, sanggup, mampu. And must di sini artinya adalah harus. And then should itu artinya adalah seharusnya. And then ought to ini sebaiknya, shall juga sebaiknya. Jadi nanti ini ada beberapa contoh model verb yang sering digunakan dalam bahasa Inggris. Oke, and next structure of sentence. Jadi di sini ada struktur kalimat dalam model verb. Di sini ada model verb plus verb 1. Jadi model verb itu selalu diikuti oleh verb 1. Maksudnya verb 1 di sini adalah kata kerja murni. Jadi tidak ada tambahan s ataupun ing atau lain sebagainya. Jadi di sini yang kedua, poin 2, second point is models verb plus be plus adjective, noun, adverb, verb ing, or verb 3. Jadi di sini struktur kalimat dalam model auxiliary atau model verb itu model verb diikuti dengan verb 1. Jika model verb itu diikuti oleh adjektif, adjektif di sini adalah kata kerja, noun kata benda, adverb kata keterangan, verb kata kerja. Nah di sini kenapa kok di sini dikasih be? Karena model verb itu yang jelas itu rumusnya adalah model verb plus verb 1. Kalau model verb diikuti adjektif atau kata sifat, kata benda, kata keterangan, kata kerja, bentuk ing, atau mungkin verb 3 bentuknya pasif, itu harus ditambahi dengan kata be atau ditambah be di sini. Jadi model verb plus be plus adjektif. Kalau biasanya hanya model verb itu diikuti verb 1. Dan yang berikutnya ada verb 1 sama dengan infinitive sama dengan bare infinitive. Infinitive di sini adalah kata kerja. Itu struktur kalimat dalam model verb. Intinya kalau kalian menemui kalimat atau kata model verb itu harus diikuti kata kerja bentuk pertama. Meskipun kalaupun dengan terpaksa model verb itu diikuti dengan adjektif, noun, adverb, verb ing itu harus ditambahi dengan kata be di depannya. Okay, and next, this is an example about model verb. The first, the boat will leaving at 3 p.m. Di sini salah. Kenapa salah? Karena will di sini, will leaving, will di sini termasuk model verb dan leaving di sini adalah kata kerja yang berakhiran dengan ing. Tadi kan sudah Ibu katakan.
Kalau ada kata kerja atau kata sifat yang modelnya verb ing, depannya kata kerja tersebut ditambah dengan kata be. Jadi di sini bukan will living, tapi yang benar adalah will live. Jadi bukan kalau meskipun kita pakai akhiran ing, kata kerjanya depannya harus ditambah dengan be. Atau mungkin nggak pakai iya, istilahnya nggak pakai seperti yang tadi. Jika kalian pakai verbnya verb one, hanya kalian menggunakan will live. Misal di sini ada lagi the doctor may arrive so on. Salah di sini. Kenapa? Karena kata kerjanya di sini ditambah dengan es atau s, itu tidak boleh. Jadi yang benar adalah may arrive. Berikutnya, the student must taken the exam. Di sini tidak boleh taken. Di sini harus must take. Jelas ya? Berarti di sini intinya jika kalian menemukan model entah will, may, must, might, should, would, will dan lain sebagainya harus diikuti verb one. Kalaupun tidak ada jika di belakangnya ada kata adjektif, berarti depannya verb itu harus ada tambahan be. Oke, next. Nah, there are types of models. Jadi di sini ada beberapa tipe dari modal verb. Yang pertama di situ contohnya adalah will or would. Jadi will is used to show a wish, prediction, request, demand, order, assumption, promise, and etc. Jadi di sini maksudnya will untuk will dulu ya. Untuk will itu digunakan untuk menunjukkan keinginan, prediksi, permintaan, pesanan, asumsi, dan janji. And then there are would. Would is used to show a wish or to request in a polite way and sometimes to express habit. Jadi di sini would digunakan untuk menunjukkan keinginan atau permintaan dengan cara yang sopan dan terkadang untuk mengekspresikan kebiasaan. Itu would. For example, jadi contohnya di situ mengenai will, itu ada kata-kata calm down, I will explain it for you. Di sini saya kasih huruf merah. Huruf merah di sini maksud saya yang kata modelnya saya kasih warna merah. Maksudnya di situ apa? Will. Calm down. I will explain it for you. Tenang. Aku akan jelaskan kepadamu. And then I will buy you jewelry if I have money. Jadi aku akan membelikanmu perhiasan jika aku memiliki uang. And then would. I would like more salad please. Jadi di sini tadi kegunaannya adalah meminta permintaan atau undangan salam bahasa yang lebih sopan. Intinya would, apa bedanya will sama would? Will sama will di sini kalau would itu intinya lebih sopan daripada will. Di sini ada contohnya, I would like more salad please. Bolehkah aku meminta tambahan salad? Gitu. Ada lagi contoh yang kedua, ada would you come to my party tonight? Apakah kamu akan datang ke pestaku malam ini? Jadi ini contohnya. Apa bedanya will sama would? Intinya would lebih sopan daripada will. And then the second is can. Oke, di sini ada can. Can used to show permission, possibility, and ability. Jadi can itu digunakan untuk menunjukkan izin,
kemungkinan dan kemampuan. Contohnya di situ ada you can join us for the dinner if you want. You can join us for the dinner if you want. Ya, jadi di sini can di sini adalah menunjukkan modal verb. Jadi contohnya saya ambil di situ adalah you can join us for the dinner if you want. Apa artinya? Anda dapat bergabung dengan kami untuk makan malam jika Anda mau. And the second example, can I leave early today? Bisakah saya pergi lebih awal hari ini? And then there are could, and point 3 is modal could. Could is used to represent a suggestion, request, permission, future possibility, and ability in the past. Maksudnya di sini adalah could bisa digunakan untuk mewakili saran, permintaan, izin, kemungkinan masa depan, dan kemampuan di masa lalu. For example, could I go for a movie? Bisakah saya pergi ke bioskop? And then second example, I think we could do it. Saya pikir kita bisa melakukannya. Jadi ini contoh penggunaan modal verb jika kita menggunakan could. Okay, and next for point 4, may. May is used to ask permission and to show future possibility. Jadi may digunakan untuk meminta izin dan menunjukkan kemungkinan di masa depan. Contohnya, may I have a cup of tea? Bolehkah saya minta secangkir teh? And the next example, India may become a developed country by 2020. Jadi, India mungkin menjadi negara maju pada tahun 2020. Ini semisal. And then next, might. Might is used to show present and future possibility. Jadi might digunakan untuk menunjukkan kemungkinan sekarang dan masa depan. For example, show me where we might eat. Show me where we might eat. Apa ini? Kita pakainya might. Contoh mic di sini, show me where we mic it. Oh, ini yang kedua mic-nya, minta maaf. Yang kedua ada mic-nya belum Ibu tebali. Sebentar. Nggak apa-apa ya ini. Nah, oke. Show me where we mic it. Di sini mic kita memakai modal verbnya mic yang artinya tunjukkan padaku di mana kita bisa makan. And the next, she is afraid you might think that she doesn't like you. Dia takut kamu mungkin berpikir dia tidak menyukaimu. Jadi dia takut jika dia berpikir bahwa dia tidak menyukaimu, seperti itu. Mohon maaf ini untuk mic-nya belum saya kasih tanda merah. Oke, and next, must show the necessity, obligation, and prohibition. Jadi di sini must itu menunjukkan kebutuhan, kewajiban, dan larangan. For example, you must not do it. Anda tidak boleh melakukannya. And then we must leave now. Kita harus pergi sekarang. Oke, point 7. That is a shall. Shall is used to show advice and obligation. Jadi shall di sini digunakan untuk menunjukkan nasihat dan kewajiban. For example, Mary shall go to a doctor. Jadi di sini Mary, oh ya shall ya di sini ada Mary shall
go to a doctor. Mary, shall di sini diartikan apa tadi? Shall. Oke, yang shall ada ya Mas. Habis ini ada shall. Mary shall go to a doctor. Ada lagi should I see raincoat? I will not wet. Di sini adalah contoh penggunaan kata shall yang berarti di sini adalah sebentar. Mary seharusnya pergi ke dokter. Mary should go to a doctor. Ya, Mary seharusnya boleh, sebaiknya juga boleh. Jadi Mary sebaiknya atau seharusnya pergi ke dokter. And then, should I see a raincoat? I will not wear. Seandainya saya memakai jas hujan, saya tidak akan basah, seperti itu. Ini penggunaan should. And then ought to. So the something is real or true. Jadi di sini untuk ought to itu di sini adalah real, berarti digunakan di saat kita mengatakan sesuatu yang benar, real atau true. Jadi ought to itu menunjukkan sesuatu yang benar. For example, if he start to study in university 5 years ago. Maksudnya di sini if he start to study in university 5 years ago, he ought to graduate right now. Di sini adalah modal verbnya adalah pakai ought to. Jika dia belajar di universitas 5 tahun lalu, dia sudah lulus sekarang. Oke, and next point, shall. Minta maaf, di sini seharusnya shall ya, bukan shall. Shall is used to show advice. Jadi di sini shall digunakan di saat kita menyarankan sesuatu. For example, you shall pay your tax every year. Kamu harus membayar pajak setiap tahun. And then shall I come to your birthday party tonight? Bolehkah aku datang ke pesta ulang tahunmu nanti malam? Seperti itu. Ini contoh, hanya contoh saja. Masih banyak lagi contoh lainnya. Okay, I think enough. Do you have any question about this one? Well, that's also your lesson for today. Thank you for watching and don't forget to like, comment, and subscribe this lesson. In here, I have a segment for you. Make sentence with used to word will, would, can, could, may, might, must, should, up to, and shall. Jadi di sini tugas kalian adalah tulis di buku tugas kalian, buat contoh kalimat selain kalimat yang dari ibu tadi. Jadi masih banyak contoh yang lainnya, masih banyak lagi. Jadi kalian tugasnya adalah membuat kalimat menggunakan model verb. Model verbnya di sini ada will, would, can, could, may, might, must, should, ought to, and shall. Jadi ada 10. Kalian buat kalimat mengenai model yang ibu berikan di sini. Oke? Dikerjakan di buku dan jangan lupa dikumpulkan sebagai nilai tugas kalian. Oke? I think enough and see you again and have a great day. Thank you. See you.